Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min ahwali ahli dolal. Wa nusalli wa nusallim wa nubarik wa nu'adzim ala habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina sayyidina wa maulana Muhammad asril jamal wa mamba'il kamal wa mustaudail jalal wa ala alihi wa sahbihi bil utuwi wal asal amma ba'du. Sa'adatul muhtaramin, para habaib dan para ulama serta umarok, utamanya Habib Husein Baharun, juga yang kami hormati Ketua PWNU DKI Akhina Fillah Bapak Kiai Haji Dr. Samsul Ma'arif, Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Bukhari, Bapak Kiai Haji Fathuri Rahmat, Mudir Jatman Depok, Bapak Kiai Haji Hamzah Sesepuh Bimasal Nirboyo, anggota DPRD Depok Akhina Fillah Bapak Suhaimi, hadir juga Ustadz Riza, Ustadz Lukman dari Bekasi, dan Ustadz Fadlan dari Tambun Bekasi. Hadirin hadirat hafidhakumullah. Malam ini pertama-tama saya sampaikan terima kasih kepada Akhina Fillah Bapak Kiai Haji Asnawi Ridwan dan jamaahnya yang telah berkenan mengundang kami untuk menghantarkan hadirin sekalian ngaji dalam rangka bai'at thariqah, memasyarakatkan thariqah sekaligus menthariqahkan masyarakat. Harapan kami mudah-mudahan terima kasih kami kepada Akhina Fillah Bapak Kiai Haji Asnawi Ridwan dan para jamaah. Terima kasih kami mudah-mudahan oleh Allah dikategorikan perwujudan syukur kami kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna ashkarun nasi lillahi tabaraka wa ta'ala ashkaruhum linnas. Sabda Rasul, sungguh orang yang paling bersyukur kepada Allah adalah mereka yang paling berterima kasih kepada sesama manusia. Kalau kami berterima kasih kepada Bapak Kiai Haji Asnawi Ridwan dan para jamaahnya yang notabene sama manusia, artinya kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin habibakumullah, malam ini judulnya memasyarakatkan thariqah dan menthariqahkan masyarakat. Ketika Bung Karno membacakan teks proklamasi di Pegang Saan Timur Jakarta, tampillah putra tarekat mendampingi Bung Karno. Ada putra tarekat dari kampung Batu Hampar, Payakumbuh, Sumatera Barat, mendampingi Bung Karno ketika Bung Karno membacakan teks proklamasi di Pegang Saan Timur.
ada guru tarekat Kholidiyah Naksabandiyah dari kampung Batu Hampar, Payakumbuh, Sumatera Barat, bernama Ustadz Haji Jamil. Punya putra bernama Muhammad Hatta yang akhirnya terpilih sebagai wakil presiden pertama. Wakil presiden pertama itu putra tarekat itu, Pak Hatta itu. Sayang sejarah Pak Hatta putra tarekat nggak pernah diterangkan di bangku sekolah, betul? Yang diterangkan cuma bapak koperasi saja. Jadi tarekat ikut menghantarkan kemerdekaan. Gitu. Maka Sayyidina Ali mengatakan la hurriyata illa biddin. Kata Sayyidina Ali, tidaklah dikatakan merdeka dengan sempurna kecuali dengan mengamalkan ajaran agama. Maka hakikat mengisi kemerdekaan adalah mengamalkan ajaran agama. La hurriyata illa biddin. Kata orang kampung saya, orang aran merdeka yang orang nganggo agama gitu. Mas Billy paham enggak itu? Dari Madura itu. Ustaz Billy itu dari Madura. Tidak dikatakan merdeka dengan sempurna kalau tidak mengamalkan ajaran agama. Maka hakikat mengisi kemerdekaan menurut Sayyidina Ali adalah mengamalkan ajaran agama. La hurriyata illa biddin. Sayyidina Ali masih meneruskan pernyataannya lagi, wala dina illa bil jamaah. Ora aran agama kang sampurna yen ora tau kumpul-kumpul. Tidak dikatakan mengamalkan ajaran agama yang sempurna kalau nggak pernah ikut jamaah, baik itu jamaah sholat maupun jamaah di luar sholat. Jamaah tahlil, betul? Jamaah manakib, jamaah yasin, jamaah yang lain, termasuk jamaah tarekat. Wala jamaata, maka yang wajib kita ikuti ini jamaah, perkumpulan, organisasi yang didirikan atas dasar kesepakatan ulamanya umat Islam, bukan atas dasar kesepakatan umat Islam. Kalau kesepakatan umat Islam tidak dijamin benarnya, yang dijamin kebenarannya adalah kesepakatan ulamanya umat Islam. Maka hadis la tajtami'u ummati ala dolalah itu membuang mudhof. Mudhofnya enggak disebut tapi tetap berfungsi. La tajtami'u ummati ala dolalah itu tekstual, kontekstualnya la tajtami'u ulama ummati ala dolalah, begitu. Mudhofnya dibuang, cuma disebut mudhof ilaih. Cuma sayangnya jenengan semuanya mudhof enggak ngerti, mudhof ilaih juga ngerti kan, dulu kan enggak di pesantren. Pesantren penting sekali, betul? Itu. NU didirikan atas dasar kesepakatan ulamanya umat Islam, begitu. Mbah Hasyim Asy'ari mendirikan NU enggak sendirian. Ada Mbah Wahab Hasbullah, betul? Yang bikin Jalul Waton, betul? Ada Mbah Kiai Bisri Samsuri Denanyar. Ada Mbah Kiai Romli Tamim Peterongan. Ada Mbah Kiai Fakih Mas Kumambang Gresik. Ada Mbah Kiai Mas Alwi Abdul Aziz Surabaya. Ada Mbah Kiai Ridwan Abdullah. Ada Mbah Kiai Abdul Halim Lemuidin Majalengka. Apa? Bapaknya Pak Asep, ya, bapaknya ketua pergunu itu, bapaknya Ki Asep itu. Dan masih banyak lagi.
Nah, sekali lagi yang wajib kita ikuti ini organisasi keagamaan yang didirikan atas dasar kesepakatan ulamanya umat Islam, bukan saja atas dasar kesepakatan umat Islam. Sekali lagi, kalau kesepakatan umat Islam tidak dijamin kebenarannya, yang dijamin kebenarannya adalah kesepakatan ulamanya umat Islam. Karena sekarang banyak ormas keagamaan yang memberikan bukan kesepakatan para ulama. Hati-hati, betul? Jadi tadi buang mudhof yang disebut cuma mudhof sayangnya Anda semua mudhof nggak ngerti, mudhof ilaih juga nggak ngerti karena dulu nggak di pesantren, betul ya? Ini pentingnya pesantren di sini. Sayyidina Ali mengatakan lagi la hurriyata illa biddin, baris kedua wala dina illa bil jamaah, baris ketiga wala dina wala jama'ata illa bil imarah, tidak dikatakan perkumpulan ormas yang sempurna kecuali ada imarah, ada pengurusnya. Maka ada pengurus dari rantai, betul, dari kelompok malah rantai terus MBC cabang wilayah sampai PB, betul. Maka tolong warga NU di kampung-kampung yang belum ada pengurusnya, susun pengurus. Wala jama'ata illa bil imarah, itu kata Sayyidina Ali. Nabi mengatakan ana madinatul ulum wa aliyun babuha. Kata Nabi, aku kotanya ilmu, Ali itu pintu gerbangnya. Kalau mau masuk kota lewat pintu gerbang. Ibarat orang mau kondangan lewat jalur apa? Jalur lengkung itu. Kalau nggak lewat jalur kan itu tidak beres, betul? Tidak beres. Tidak dikatakan organisasi yang sempurna kalau tidak ada pengurusnya. Sayyidina Ali masih meneruskan pernyataan wala imarota illa bito'ah, tidak dikatakan pengurus yang sempurna kalau nggak ada ketaatan bersama, betul? Taat pun belum cukup, kata Sayyidina Ali wala ta'ata illa bil ilmi, betul? Tidak dikatakan taat kecuali dengan ilmu. Nggak bakal dapat ilmu kalau nggak pernah belajar, nggak pernah ngaji, betul? Maka ngaji itu penting. Coba kita lihat itu ulama-ulama besar di sekitar di Jawa ini kan ngaji dari kecil. Memang kata Nabi wama utiyal alimu ilman illa wahwa syabun, itu dalam kitab Ihya juz awal babul ilmi. Nabi mengatakan tidaklah seseorang itu dikaruniai ilmu secara utuh kecuali selagi masih muda. Maka ilmu itu maksudnya ketika masih muda. Syekh Abdul Karim Banten dalam usia muda berangkat ke Mekah bersama keponakannya Syekh Nawawi Banten. Dalam usia muda. Syekh Mahfud Termas, gurunya Mbah Hasyim Asy'ari, dalam usia muda berangkat ke Mekah. Dalam usia muda. Maka tolong putra-putra Bapak kirimkan ke pesantren, betul? Kirimkan ke pesantren. Cuma saya ingat pesan almarhum Ki Haji Khudori Tegarrejo dulu. Tahun 72 Ki Khudori sudah menyatakan kayak gini, pesantren itu ada dua, ada pesantren besi, ada pesantren plastik. Kata Ki Khudori. Tahun 72 dia bilang begitu. Pesantren besi itu yang tadi Pak Samsul mengatakan
al-asyairatu wal maturidiyah. Itu besi. Di dalamnya ada ajaran-ajaran, ada Aqdatul Awam, ada Jurumiyah, betul? Ada Takrib, ada Fathul Qorib, ada Fathul Mu'in, betul? Itu pesantren besi. Pesantren plastik sekarang banyak berkembang di Jakarta, banyak saya tahu. Di Bogor banyak juga gitu. Tulisannya pondok pesantren itu, tapi isinya nggak ada jurumnya, nggak ada Fathul Qorib, nggak ada Takrib. Banyak gitu. Pesantren plastik itu pesantren palsu itu. Mereka berkembang malah nggak mau kalah dengan alamat palsu. Betul? Hati-hati kalau tidak anak pesantren. Tanya sama pengurus NU gitu, jangan asal ngirim. Di tahun 72 itu kan Tegarrejo bisa bilang begitu. Ada pesantren besi, ada pesantren plastik. Pesantren besi ya termasuk mengenalkan santri tentang tarekat, betul? Kita warga NU, Mbah Hasyim Asy'ari Tadwirin Jombang itu punya guru syariat, punya guru tarekat. Guru syariatnya Mbah Hasyim Asy'ari siapa? Syekhuna Khalil Bangkalan Madura dan Sayyid Abbas Makkah, itu guru syariat, guru yang mengajarkan tentang ilmu sholat, zakat, puasa dan sebagainya. Adapun guru tarikatnya Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Hasyim Asy'ari Tadwirin Jombang ketika mondok di Mekah menjadi katibnya Syekh Mahfud Termas Pacitan, beliau talqin bi'at tarikat Qadiriyah Naksabandiyah kepada Syekh Mahfud bin Abdullah bin Abdul Manan di Ponorogo, Termas Pacitan, Jawa Timur. Ini pendiri NU ya tarikat Mbah Hasyim Asy'ari itu. Talqin bi'atnya kepada Mbah Mahfud Termas. Mbah Mahfud Termas talqin bi'at kepada Syekh Nawawi Banten. Saya Bandung talqin bi'at kepada Syekh Ahmad Khatib bin Abdul Ghaffar, Sambas, Kalimantan Barat. Mbah Hasyim Asy'ari punya cucu, punya guru syariat tarekat. Siapa? Bapak Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Guru syariatnya Gus Dur pertama Kiai Haji Fatah Hasyim Tambak Beras Jombang. Mertuanya Kiai Haji Muhammad Ahmad Sahal Mahfud Hajen Pati. Guru syariatnya Gus Dur yang kedua Kiai Haji Khudori Ihsan Tegalrejo Magelang, Jawa Tengah. Adapun guru tarikatnya Gus Dur itu tahun 83 talqin bi'at tarekoh Qadiriyah Naksabandiyah kepada Kiai Haji Son Haji Jimbun Giwang Retno Srewung, Kebumen, Jawa Tengah. Siapa Kiai Son Haji? Mertuanya Kiai Haji Asrori Kedinding, Surabaya. Jadi Kiai Son Haji bisanya Kiai Haji Usman Nabi Al-Ishaqi, Surabaya. Jadi Gus Dur tarekat. Bahkan saya sering menyampaikan gini, ketika Gestapo PKI meletus membunuh para jenderal yang sudah tarekat selamat. Siapa beliau? Almarhum Bapak Jenderal Abdul Haris Nasution, masih menjadi kepala staf Angkatan Bersenjata, masih aktif. Sudah talqin bi'at tarekoh Qadiriyah Naksabandiyah kepada Dr. Kiai Haji Musta'in Romli Pekalongan, Jombang. Selamat. Bahkan kalau di Jawa itu dikenal orang yang paling berani menentang Belanda itu orang tarekat. Sama dengan di Banten yang paling berani dengan Belanda kan murid-muridnya Syekh Abdul Karim Banten. Paling berani. Di Jawa Tengah itu ada santri ya tarekat itu namanya Ontowiryo. Ontowiryo itu lahir di desa Tegalrejo, kecamatan Tegalrejo, Yogyakarta. Menjadi santrinya
Pertama di pesantren Tegal Sari Jetis Ponorogo, berguru kepada Ki Haji Hasan Besari dan Ki Haji Nur Sodik Tegal Sari Jetis Ponorogo. Kemudian Ontowario masih mengaji tafsir Jalalain di pesantren Bagelen Purworejo, menjadi santrinya Ki Haji Baidowi santren Bagelen Purworejo yang makamnya ada di Gudikan, Bantul, Jogja. Ki Haji Baidowi punya putra Ki Haji Hasan Mukibat Bagelen, salah satu keturunan Ki Haji Hasan Mukibat. Hari ini menjadi Menteri Perhubungan Bapak Insinyur Budi Karya Sumadi, kelahiran Palembang. Itu cucu Kiai. Ya. Ontowario berguru ilmu tasawuf tarekat kepada Ki Haji Taftazani Kartosuro. Terakhir Ontowario berguru ilmu hikmah, ilmu kekebalan tubuh kepada Ki Haji Nur Muhammad Ngadiwongso Salaman Magelang. Ilmu kekebalan tubuh itu kalau menurut Bansur sejenis nelan gotri gitu. Betul? Itu ilmunya si Pitung Bandung Betawi, betul? Sama penunggang kuda dari Cimandi, betul? Ontowario wafat dan dimakamkan di Makassar, ujung pandang dekat Pantai Losari. Anak-anak muda sudah kenal Pantai Losari. Ikan kerapu di Pantai Losari paling enak se-Indonesia. Kata anak-anak muda Depok, konon Pantai Losari itu pantai bertemunya Daeng Lala dan Elvi Sukaisi. Betul. Ketemu di situ untuk memadu janji, tapi akhirnya Daeng Lala ingkar janji pindah ke tanah Jawa. Elvi Sukaisi menangis merong-rong kesakitan karena ditinggal oleh Daeng Lala. Itu kan cuma lagu, judulnya Sumpah Benang Mas. Betul. Ontowario ini Pak menghimpun kekuatan berperang memusuhi Belanda 5 tahun 1825 sampai 30. Walaupun cuma 5 tahun, uang kas pemerintah Hindia Belanda habis. Belanda punya hutang luar negeri karena melalui Ontowario, seorang santri, guru ngaji dan tarekat. Ontowario, patungnya Ontowario naik kuda bersorban ada di alun-alun Kota Magelang. Di bawah patung ada tulisannya pakai bahasa Jawa, Turonggo Tinipihan Sesekaring Bawono. Kuda sebagai kendaraan menjadi bunga dunia, betul? Ontowario oleh pemerintah namanya diabadikan menjadi nama sebuah kampus negeri di Kota Semarang, di Tembalang dan Peluburan. Bahkan Ontowario namanya diabadikan menjadi nama Kodam Jawa Tengah dan Yogyakarta. Ontowario terkenal dengan nama Pangeran Diponegoro. Itu santri guru kaji tarekat itu. Nama aslinya Ontowario. Nama kiainya Abdul Hamid. Nama masyhurnya Diponegoro. Adapun nama lengkapnya Kiai Haji Kanjeng Bendoro Raden Mas Ontowario Abdul Hamid Mustahar Heru Cokro Senopati ing Ngalogo Sayyidin Panotokgomo Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawi Pangeran Diponegoro Pahlawan Guasmaro Kapal. Jadi kiai kangelan ngapal bareng. Kadang-kadang harus ngapal kira dudang. Untung Pak Asnawi ngundang liane nggak boten nggih. Kalau mau direkam silakan. Ini nama Ontowario itu orang soleh. Orang soleh itu disebut namanya Allah turunkan belas kasihan. Maka Nabi mengatakan idza dzukira sholih nazalati rahmah. Ketika orang soleh disebut namanya Allah turunkan rahmat. Tolong direkam nama Ontowario itu. Yang bawa HP siap. Ini orang soleh. Siap lapangan ya. Ya.
Kiai Haji Kanjeng Bendoro Raden Mas Ontowiryo Abdul Hamid Mustahar Heru Cokro Senopati ing Ngalogo Sayyidin Panatagomo Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawi Pangeran Diponegoro Pahlawan Gua Selaron. Siap ya? Hafalnya coba Gua Selaron saja. Maka kalau Bapak berkesempatan berkunjung ke Kota Magelang, melihat kamar Pangeran Diponegoro di kantor Eks-Karesidenan Kedu, sekarang namanya Bakor Widowa Jateng, dekat bekas kantor BPKRI pertama. Diponegoro punya 3 peninggalan. Pertama Al-Quran, kedua tasbih, ketiga kitab takrib, kitab mazhab Syafi'i. Pertama Al-Quran. Kenapa Al-Quran? Beliau seorang muslim. Yang kedua tasbih. Kenapa tasbih? Beliau ahli zikir, bahkan tarekat. Profesor Salim Said, guru besar ilmu pertahanan di Jakarta, mengatakan Diponegoro tokoh tarekat. Habib Lutfi bin Ali bin Yahya Pekalongan One Team Press mengatakan Diponegoro tarekatnya double, ya Qadiriyah, ya Syatoriyah. Peninggalan ketiga kitab takrib, kitab mazhab Syafi'i, maka Diponegoro bermadhab Syafi'i. Tarawihnya 20 rakaat gitu. Subuhnya pakai kunut, Jumatannya 2 kali azan, sholatnya pakai usoli, habis sholat baca wirid gitu. Itu Diponegoro. Ahlus Sunnah wal. Kalau sekarang namanya Nahdlatul, yang punya lagu Yalal, yang ngarang Mbah Wahab. Indonesia merdeka tahun 45, tahun 16 Mbah Wahab sudah bilang Indonesia tanah airku tahun 16. Cuma bilangnya pakai bahasa Arab. Kalau pakai bahasa Indonesia dikejar-kejar Belanda gitu. Pakai bahasa Arab, pakai lagu Mbah Wahab itu Indonesia biladi antaun wanul fakhoma kullu mayya tika yauman tomi hayal kohimama. Lagu asli Mbah Wahab itu. Kalau lagu milenial tidak kayak gitu. Jalal waton ya waton ya waton itu milenial, betul? Tapi tetap bagus. Biar dapat barokahnya Mbah Wahab, yuk sama-sama nyanyi Yalaton yuk. Sambil gini-gini untuk mengontrol kolesterol. Betul? Siap? Terus siap? Gini Yalaton. Siap? Yang nggak mau gini-gini saya doakan lapang rezekinya. Yang mau lebih lapang lipat 70 gitu. Siap? Ya lalu waton ya lalu waton ya lalu waton kubul waton minal iman walatakun minal iman inhadu adal waton ya lalu waton ya lalu waton ya lalu waton kubul waton minal iman walatakun minal iman inhadur al-waton Indonesia biladin anta unwanu faqoma kullu mayyatika yawma tomi ayyam qahimama kullu mayyatika yawma tomi ayyam qahimama. Pusaka hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan harapkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Pusaka hati wahai tanah airku,
engkau panggil martabatku. Siapa datang mengancammu kan binasa di bawah durimu. Siapa datang mengancammu kan binasa di bawah durimu. Alhamdulillah. Maka lahiriah kita kerja keras, betul? Batiniah jangan berhenti berdoa. Lahiriah kita kerja keras. Maka Allah berfirman dalam hadis qudsi, harrik yadaka unzil alika rizqo. Firman Allah, gerakkan tanganmu untuk bekerja, aku turunkan rezeki untukmu, kata Allah. Dengan orang pareng lapar rezeki yang tidak tahu nyambut gawe, betul? Allah begitu. Harrik yadaka, gerakkan tanganmu. Hadis qudsi ini, harrik yadaka unzil alika rizqo. Obano tanganmu, kowe tak buni rezeki. Mulai jangan besok tangan kalau ubah terus ke bawah di badan juga. Nggak masalah paham jangan itu. Tidak. Maka Nabi saja bekerja keras. Nabi kan 11 tahun mengembala kambing, 16 tahun Nabi berdagang. Nabi jual alat-alat rumah tangga. Maka 16 tahun Nabi berdagang. Dalam usia 25 tahun Nabi ekonomi sudah tertata. Pernikahan mas kawinnya gak kecil Nabi, 20 unta senilai 800 juta. Itu Nabi. Kalau sama kan paling seperangkat alat sholat tunai gitu. Nabi gitu. Lahiriah kerja keras. Mbah Hasyim Asy'ari Tebuir Jombang, pendiri NU itu santrinya sudah ribuan, masih berdagang di pasar Cukir Jombang. Masih berdagang Mbah Hasyim Asy'ari itu. Cukir itu pasarnya tiap-tiap wage. Di Jawa kan ada wage, kalau sini kan Senin, Kamis gitu. Kalau di Jawa kan pohon wage gitu kan lagi lain. Cukir itu pasarnya tiap-tiap wage. Maka Mbah Hasyim Asy'ari kalau wage itu jualan di pasar Cukir. Maka santri Tebuir tempo dulu kalau wage itu pagi-pagi sudah pada bengok-bengok wage, maksudnya biar Mbah Yai ingat pasar terus terakhir ngajinya gitu loh. Iya. Jadi Mbah Hasyim Asy'ari itu jualan di pasar Cukir. Dalam sejarah disebut jualan tembakau. Pendiri NU itu pernah jadi penjual tembakau. Layak kalau orang NU suka merokok gitu loh. Kalau saya mah nggak pernah merokok kecuali di Samsu gitu. Betul. Dulu ketika di pesantren saya alumni Pondok Lirboyo saya di pesantren itu kadang-kadang santri habis makan rokok. Ada yang bikin syair, separuh pakai bahasa Indonesia, separuh pakai bahasa Jawa. Saya masih ingat syairnya. Yang beriba tal akli anta adada gudang garam auji samsu juga bisa. Dibaca pakai lagu diiringi hadrah bisa. Yang beriba tal akli anta adada gudang garam auji samsu juga bisa. Yang bagi baksal akli anta adada gudang garam auji samsu juga bisa. Sholli wa sallim iman al-ahmada wal ali wal ashabi man qatwahada. Sholli wa sallim iman al-ahmada wal ali wal ashabi man qatwahada. Ya nahdotal ulama anti mahabbati ya
total ulama anti wasikoti Jannah total ulama anti wasilati litamasukil juhala bil ulama sholli wa sallim Salli wa sallim daiman ala mada wal ali wal ashabi man fatwa hada. Hafal sudah? Anggota dewan ini rekam ini. Maka lahiriah kita kerja keras, batiniah jangan berhenti berdoa, betul? Kalau bisa doa apa saja hafal, betul? Tapi kalau untuk orang awam doa begitu banyak tidak hafal, Allah kasih jalan keluar. Maka Allah berfirman, man saghalahu dzikri an mas'alati apa itu qabla ayas alani. Itu hadis qudsi. Allah berfirman, man saghalahu dzikri an mas'alati apa itu qabla ayas alani. Barang siapa yang sibuk berzikir kepadaku sampai enggak sempat minta apa saja, enggak sempat berdoa, aku kasih apa saja sebelum minta apa saja, kata Allah. Tolong yuk kita sibuk berpikir, betul? Jangan sibuk minta. Kadang-kadang kita kebalik, sibuk minta tapi nggak pernah pikir, nggak turun-turun gitu. Sibuk bikin proposal gitu, sampai wajahnya persis proposal ya, betul? Maka supaya sibuk berpikir punya guru pikir namanya tarekat itu. Hendaknya semua ilmu kan pakai silsilah, setidak-tidaknya ilmu dasar Quran dan pikir itu aja. Mestinya semua ilmu pakai silsilah. Maka Syekhuna Mbah Hasyim Asy'ari Tadwir Jombang dalam Quran Asasi kan mengatakan i'lam anna hadzal ilma dinun falyanzur ahadukum amman ya'khudhu dinahu. Ini riwayat Ibnu Sirin hadis ini. Mbah Hasyim Asy'ari mengatakan, ketahuilah bahwa ilmu agama adalah agama. Maka ketika kalian mengambil ilmu agama harus jelas dari siapa kalian ambilnya. Jangan asal ambil, betul? Jelas ambilnya. Kalau bapak ngambil tarekat dari saya, maaf, saya ada sanad dari kakak saya sepupu Kiai Mas Duki. Kiai Mas Duki dari bapak saya Kiai Haji Nawawi. Kiai Haji Nawawi bapak saya dari Pak D-nya bapak saya Kiai Haji Munir bin Zarkasi. Kiai Haji Munir bin Zarkasi dari orang tuanya, dari ayahnya Kiai Haji Zarkasi. Kiai Zarkasi dari Syekh Abdul Karim Banten gitu. Syekh Abdul Karim dari Syekh Ahmad Khatib bin Abdul Ghaffar Sambas Kalimantan, terus naik sampai Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi kakek saya itu Syekh Abdul Karim itu seangkatan dengan Syekh Ahnawi Caringin gitu, angkatan. Ngambilnya dari Syekh Abdul Karim Banten ketika mondok di Mekah gitu. 4 ulama besar di tanah Jawa ini sanad tarekatnya dari Syekh Ahmad Khatib bin Abdul Ghaffar Sambas Kalimantan Barat. 4 ulama tadi, pertama Syekh Abdul Karim Banten, paman Syekh Nawawi Banten, yang makamnya ada di Ma'lah. Cuma di belakang Tanara itu ada tulisan, di belakang Masjid Tanara ada tulisan makam guru tarekat Syekh Abdul Karim. Itu tidak benar, itu ayahnya Syekh Abdul Karim namanya Syekh Bukhari. Itu tangan jahil itu di belakang Masjid Tanara.
Itu bukan Syekh Abdul Karim, makanya di Pakla. Itu gurunya Syekh Abdul Karim, Syekh Bukhari di belakang setan orang. Yang kedua, muridnya Syekh Fatih Sawas adalah keponakan Syekh Abdul Karim, yaitu Syekh Muhammad Nawawi bin Umar At-Tanarabaten yang sekarang kitab Tafsir Munir. Betul? Ketika Syekh Toha Kalisapu Cirebon, gurunya Abah Sepuh Suryalaya. Yang keempat, Syekhuna Khalil Bangkalan Madura. Itu empat, yaitu muridnya Syekh Fatih Sawas Kalimantan. Sejarah. Jadi jelas sanadnya. Memang sebaiknya semua ilmu pakai sanad, ada mata rantai. Setidak-tidaknya ilmu dasar, betul, Al-Quran dan dzikir. Maka Kiai Haji Ahmad Abdul Haq Dalhar Al-Arif Billah Al-Mursyid wal Khalifah Litoriqati Syadziliyah mengatakan sholat tanpa wirid ibarat kapal tanpa penumpang. Sholat tanpa wirid kapal tanpa penumpang. Walaupun kapalnya besar, kosong tanpa penumpang, di tengah-tengah samudera kena ombak goyang, dinaiki gak nikmat, betul? Goyang terus. Maka orang sholat tanpa wirid itu gak khusyuk. Wirid punya fungsi mengkhusyukkan sholat, itu penumpangnya. Malah Grab tanpa penumpang tidak dapat uang, betul? Betul? Itu pernyataan Al-Arif Billah Simbah Kiai Ahmad Abdul Haq Dalhar, putranya Mbah Dalhar, gurunya Mbah Kiai Dimyati Cidau. Ada Mbah Dimyati Cidau, ada Mbah Dimyati Cilongok Pasar Kemis, ayahnya Ustaz Uji Tuntusi, betul? Itu. Saya pernah bersama almarhum Ustaz Uji Tuntusi berziarah ke makam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Saya 2 kali ke sana. Ke makamnya Syekh Abdul Qadir di Baghdad. Saya kenal baik sama Buya Murtadi, putranya Buya Dimyati Cidau. Saya kenal baik. Dengan Ustaz Uji Tuntusi saya kenal baik juga. Saya pernah ke sana, bahkan pernah bersama-sama saya berziarah ke makam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh ke makam Syekh Musal Kadim, ke makam Syekh Junaidi Al-Baghdadi yang menciptakan Sholawat Kubro, ke makam Syekh Ma'ruf Al-Karhi, ke makam Imam Hanafi, ke makam Syekh Bahlul At-Tasrifi dan sebagainya. Kita penting berziarah ke makam para wali. Kenapa? Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani mengatakan, innallaha yuwakkilu malakan fi kulli qabri waliyhi yaqdi hajatahu ilallah liman tawassala bihi. Sungguh Allah mewakilkan di tiap-tiap makam wali, Allah mewakilkan satu malaikat. Dia sang malaikat dapat tugas dari Allah untuk menampung orang yang berdoa di situ. Kalau Bapak berjalan ke makam Sunan Gunung Jati, di situ ada malaikatnya. Yang menaruh di situ Allah. Dia malaikat punya tugas menampung orang yang berdoa di situ. Doanya ditampung, dinaikkan oleh Allah, lebih cepat sampainya. Maka berdoa di makam para wali lebih mustajab daripada di rumah jenengan sendiri. Di makam para wali ada malaikat penampung doa. Di rumah jenengan nggak ada malaikat penampung, ya ada 2, tapi bukan penampung, tapi pengintai, oke, ada. Nanti ada OTT, betul? Maka kalau Bapak doa-doa sekian banyak nggak hafal, nggak apa-apa, yang penting istiqomah dikit, betul? Biar istiqomah pakai guru namanya tarik. Baik kurang tarikan. Maka kalau qadiriyah maksabanda itu qadirnya dikir jaharnya la ilaha illallah.
Terus naksabandianya dikir sirnya Allah Allah itu. Dikir jahar yang ada suaranya itu untuk menghapus dosa-dosa yang kelihatan. Dikir sir untuk menghapus dosa yang nggak nampak itu. Itu. Ada aturannya. Yang terakhir ini nanti habis pengajian yang mau talqin dikir tarekat, jadi bisa disebut beat, bisa disebut talqin. Sebenarnya beat dalam arti talqin itu. Maka ayat Al-Quran Allah berfirman, la yamlikuna syafa'ah illa man ittakhadha 'inda rahmani ahda. Ai illa man ittakhadha talqina dzikri tauhidi anillahi biwasitati syaihi al-hayyi al-kamili al-musalsili ila sayyidil kaunaini ila jibrila ila Allahi rabbil alamin. Itu ada dalam kitab Mafzaul Khalaiq. Jadi nggak bakal dapat syafaat secara utuh dari Nabi kecuali yang sudah janji kepada Allah. Maksudnya janji kepada Allah adalah mereka yang sudah talqin, sudah diajari zikir dari Allah bila situasi dengan perantaraan mursyid. Bisa disebut mursyid, bisa khalifah, bisa muqaddam, bisa wakil talqin. Itu cuma istilah saja. Jadi maksudnya janji itu mereka yang sudah talqin, sudah diajari zikir la ilaha illallah dari Allah, tapi dengan perantaraan biwasitati syaihi, dengan perantaraan mursyid atau wakil talqin atau khalifah atau muqaddam, terserah namanya, itu kan cuma istilah saja. Al-hayy yang masih hidup, talqinnya kepada mursyid yang masih hidup. Al-kamil yang sempurna, mursyid yang sempurna adalah mursyid yang dapat ijazah dari mursyid lain yang sempurna, itu namanya kamil. Al-musalsil yang punya mata rantai sampai Nabi, sampai Jibril, sampai Allah. Nah, sekali lagi, kalau ilmu sekian banyak kita nggak punya sejarah, minimal Quran sama apa? Kita sekali lagi, Kiai bisa saja membutuhkan talqin kayak Mbah Hasyim Asy'ari sudah alim, masih talqin beat kepada Mbah Mahfud Remas. Bahkan di Magelang ada ulama masyhur wali, lahir di Jepara, namanya Ki Haji Hasan Askari, tinggal di desa Mangli, terkenal dengan nama Mbah Mangli. Itu punya guru syariat, punya guru tarikat. Mbah Mangli itu guru syariatnya pertama Ki Haji Ibnu Hajar Tempel Sari Kalikajar Wonosobo. Guru syariatnya kedua Kiai Haji Rahmat Kleperan Gerabak Magelang. Adapun guru tarikatnya Waliullah Mbah Mangli talqin bi'at tarekat Naksabandiyah Khalidiyah kepada Kiai Haji Arwani Kudus. Mbah Mangli yang masyhur wali aja masih bi'at tarekat, apalagi kita orang-orang awam sangat butuh betul. Baik Asnawi, kayaknya sudah malam sekali ya. Ini terakhir, saya pingin yang hadir semua ini keinginannya, cita-citanya dikabulkan Allah. Orang kalau kepingin keinginannya dikabulkan Allah, ada syaratnya, harus rindu sama Nabi, betul? Syarat cita-cita, keinginan, obsesi dikabulkan Allah harus rindu sama Nabi. Orang yang nggak rindu sama Nabi nggak bakal keinginannya dikabulkan Allah.
Orang yang rindu sama Nabi itu ada tanda-tandanya. Mencintai amal-amal yang dicintai oleh Nabi. Nabi suka sholat malam, yang rindu suka sholat malam, betul? Nah, Nabi suka ke masjid, yang rindu suka ke masjid. Nabi suka nyantuni anak yatim, yang rindu suka nyantuni anak yatim. Orang suruh nyantuni anak yatim, yang nyantuni cuma ibunya saja. Yang tertawa punya pengalaman kayak gitu. Nabi suka berjuang, yang rindu suka berjuang, betul? Nabi suka sholat duha, yang rindu suka sholat duha. Rezeki, gaji, sertifikasi, tunjangan jabatan, honor penyuluh, honor DPR, honor PKH, betul? Kalau nggak dipagari dengan sholat duha, itu bisa merucut, bisa lari rezeki. Duha itu untuk menghandle rezeki dan APBD. Betul? Orang yang rindu sama Nabi itu bahasa Arabnya asyikun Nabi, betul? Asyik itu rindu. Nabi bergelar Al-Mustafa. Maka orang yang rindu sama Nabi gelarnya Asyikul Mustafa. Maka grup hadroh sering memanggil-manggil, ya Asyikul Mustafa, hai orang yang rindu sama Nabi, absir, bergembiralah, binailil muna, keinginan Anda dikabulkan Allah dengan syarat rindu sama Nabi. Betul? Dipanggil pakai lagu, saya pernah dengar dan bisa menirukan. Ya Asyikul Mustafa, absir binailil muna. Maaf sebentar lagi. Saya ingin yang hadir semua ini dapat pahala kayak beribadah 60 tahun siang puasa, malam sholat malam. Nabi mengatakan idkhalus surur ala qalbil mu'min khairun min ibadati sittina sanatan qiyamiha wa siyamiha. Nabi mengatakan bikin lega hati seorang mukmin itu pahalanya kayak ibadah 60 tahun siang puasa, malam sholat malam. Maka hati saya akan lega sekali kalau nanti bersama-sama sambil olahraga lagi, kontrol kolesterol, betul? Siap? Antum dapat pahala kayak ibadah 60 tahun, betul? Ya Asyikul Mustafa, absir binailil muna. Ya Asyikul Mustafa, absir binailil muna. Qadara qaka sussofa asofa asofa wa toba wa dulhana. Qadara qaka sussofa wa toba wa dulhana. Ya Asyikul Mustafa, absir binailil muna. Ya Asyikul Mustafa, absir binailil muna. Qadara sussofa asofa asofa wa toba wa dulhana. Qadara sussofa wa toba wa dulhana. Nurul jamali tada min wajhi syamsil huda. Nurul jamali tada min wajhi syamsil huda. Min wajhi syamsil huda. Nurul jamali pada Nurul Jamal ibadah Bilang isya Sihudah
alladzi bil liqa qad fazala martaqa alladzi bil liqa qad fazala martaqa qad fazala martaqa alladzi bil liqa tapi ada manfaatnya untuk kontrol kolesterol. Barangkali itu saja yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti yang mau beat sama mau jaga manakib jangan pulang dulu ya. Di permintaan Pak Nami saya untuk meneruskan doa. Tolong nanti kalau ada doa ringankan lisan kita untuk baca amin. Saya baca kitab Tafsir Shawi. Di situ Syekh Ahmad Shawi mengatakan ketika ada doa, ada orang mau baca amin, begitu terucap kata-kata amin, terciptalah 4 malaikat. Allah menciptakan malaikat dari huruf alifnya lafal amin. 2 dari huruf mimnya lafal amin. 3 dari huruf ya-nya lafal amin. 4 dari huruf nun-nya lafal amin. Begitu terucap kata-kata amin, terciptalah 4 malaikat. 4 malaikat langsung diperintah oleh Allah. Allah berkata, malaikat-malaikat mereka yang baca amin kamu doakan supaya dosa-dosanya semuanya diampuni Allah. Allah berkata lagi, malaikat-malaikat mereka yang pada baca amin kamu doakan supaya keinginannya, cita-citanya dikabulkan Allah. Kalau malam ini kan seorang baca amin 20, terciptalah 80 malaikat. Betul? Yang hadir berapa ini? Ada 1000. 1080 malam ini 80.000 malaikat mendoakan kita semua. Amin. Doa malaikat pasti mustajab. Amin. Malaikat tidak pernah maksiat. Betul. Tidak pernah. Tolong ringankan lisan kita untuk baca. Amin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin. Wassallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.
hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li kalimati sultani wa maghfir lana dzunubana khatayana kullaha wa dzunuba abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina wa dzunuba kafatil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tad'u biha hadhil qaryah Pasir Putih makmuratan bin nur wal huda wal rahmah wal hidayah wal barakat wal khairat wal futuhat wal fuidat wal ihtatit jamaah wal talamid wal arzak wal istiqomah wal sikhah wal afiyah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Allahumma ya Allah ya muyassiru wa la tu'assir ya mujammilu tujammil ya muyassiru wa la tu'assir. Rabbi tamim bil khair yassir lana kulla asir fa inna taysira kulli asir alika yasir ya man la yahtaju ilal bayani wat tafsir hajatuna ilaika kathirah wa anta alimun biha wa basir ikdi hawa ijana hawa ijadunya wal akhirah. Allahumma ya Allah Allahumma ya Allah Allahumma ya Allah Allahumma ya Allah ya mu'allima Ibrahima alimni ya mufahima Sulaimana fahimni ya mu'allima Ibrahima alimni ya mufahima Sulaimana fahimni. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tat'al biha hadzal ma'had fasihuddin ma'muran bin nur wal huda wal rahmah wal hidayah wal barakat wal khairat wal futuhat wal fidat wal ihfadat jamaah wal talamid wal arzak wal istiqomah wal sikhah wal afiyah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.